warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Ketemu lagi dengan Bu Dila. Pada kesempatan kali ini Bu Dila sengaja tidak nongol di depan kalian karena materi ini cukup rumit, sehingga saya ingin kalian fokus di slide PPT ini ya. Nah, seperti biasa silakan berikan satu pertanyaan untuk satu siswa dan tulis di kolom komentar, dan lakukan diskusi di kolom komentar YouTube saya apabila ada dari kalian yang mengetahui jawaban dari pertanyaan teman-teman kalian itu. Untuk itu silahkan kalian simak video ini dengan baik agar nanti pertanyaannya pun juga berkualitas. Jangan diloncat-loncat apalagi tidak dibuka sama sekali, karena nanti yang rugi kalian sendiri ya. Oke anak-anakku, ini dia videonya. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Dila akan membahas terkait dengan katabolisme. Apa sih itu katabolisme? Katabolisme adalah salah satu dari contoh bentuk metabolisme ya. Jadi metabolisme itu apa sih? Metabolisme adalah serangkaian proses biokimia yang terjadi di makhluk hidup yang dia melibatkan enzim dan substrat. Nah, kemarin kita udah bahas ya terkait dengan enzim dan substrat. Kalian pasti masih ingat. Nah, berikut ini adalah peta konsep ya yang Bu Dila sajikan pada kalian agar kalian mengetahui di bab ini apa aja sih yang akan kita bahas ya. Jadi pada dasarnya metabolisme itu nanti dibagi menjadi dua macam ya anak-anak. Ada katabolisme, ada anabolisme. Katabolisme dicontohkan dengan respirasi, sedangkan anabolisme dicontohkan dengan fotosintesis. Tentu kedua proses ini tidak asing lagi bagi kalian ya. Namun ini nanti akan terjadi di tingkat sel ya. Bukan lagi yang akan kita bahas adalah hidung, paru-paru ya, tidak seperti itu ya. Tapi nanti kita akan bahas di tingkat selnya. Jadi respirasinya itu nanti di tingkat sel, bukan di tingkat organ. Nah, nanti respirasi ini kita akan bahas dua macam. Ada respirasi aerob yang nanti ada beberapa tahap, dan juga ada respirasi anaerob yang nanti kita contohkan dengan proses fermentasi. Nah, sedangkan pada anabolisme di proses fotosintesis nanti kita akan jelaskan reaksi terang dan reaksi gelap. Namun untuk pembahasan anabolisme di video kali ini tidak akan kita bahas, akan kita bahas secara tersendiri di pertemuan selanjutnya. Dan inilah dia fokus katabolisme. Nah, seperti yang Bu Dila bilang tadi, metabolisme adalah serangkaian reaksi biokimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup dia yang melibatkan substrat dan enzim untuk menghasilkan suatu produk. Nah, lalu apa sih katabolisme? Nah, katabolisme bertujuan untuk membongkar atau menguraikan suatu molekul menjadi lebih sederhana. Jadi katabolisme itu reaksi pembongkaran dari molekul yang kompleks, yang belibet menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, ini dicontohkan pada peristiwa respirasi. Bisa kita lihat di reaksi ini. C6H12O6 ini termasuk sebagai senyawa yang kompleks ya, molekul yang sangat kompleks. Nah, sehingga ini harus dirubah kalau dia ingin melakukan katabolisme atau diuraikan ya. Sehingga C6H12O6 plus 6O2 ini nanti diuraikan ya menjadi 6CO2 dan 6H2O dan juga menghasilkan 36 ATP. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi katabolisme itu adalah reaksi pembongkaran atau penguraian suatu molekul menjadi yang lebih sederhana. Nah, berikutnya jenis katabolisme itu ada banyak ya. Ada katabolisme karbohidrat, ada katabolisme protein, ada katabolisme lemak. Namun pada kesempatan kali ini Bu Dila hanya memfokuskan kalian untuk memahami tentang katabolisme karbohidrat saja ya. Oke, nah di sini katabolisme karbohidrat nanti akan kita bahas reaksi aerob dan reaksi anaerob. Apa sih itu reaksi aerob? Reaksi aerob adalah reaksi yang dia melibatkan oksigen. Sedangkan reaksi anaerob dia adalah reaksi respirasi yang tidak melibatkan oksigen. Nah, kedua
reaksi ini nanti akan kita bahas prosesnya sampai detail. Nah, anak-anak masih ingat ya, respirasi sel itu terjadi di mana? Nah, respirasi sel itu terjadi di organel sel yang namanya mitokondria. Ya, jangan lupa ya, itu materi kelas 2. Jadi respirasi sel itu nanti akan berlangsung di mitokondria. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu terkait dengan reaksi aerob. Yang tadi Budila sudah jelaskan bahwa reaksi aerob adalah reaksi yang dia melibatkan oksigen. Di sini ada 4 tahap anak-anak dan tidak boleh ditukar-tukar. Ini sudah urut ya. Jadi tahap pertama adalah glikolisis. Tahap yang kedua dekarboksilasi oksidatif. Tahap yang ketiga adalah siklus Krebs dan tahap yang keempat adalah transport elektron. Nah, pada masing-masing tahapan ini dia menghasilkan energi atau ATP kecuali pada proses dekarboksilasi oksidatif ya. Di sini dia tidak menghasilkan ATP. Sedangkan untuk glikolisis, siklus Krebs dan transfer elektron dia semuanya menghasilkan ATP. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu ya dari rangkaian tahapan ini. Nah, untuk kalian lebih jelasnya ya anak-anakku, ini Budila sajikan ada tabel ya. Di situ ada tahapan, ada tempat, ada input dan ada produk. Nah, glikolisis itu terjadinya di sitoplasma. Masih ingat ya sitoplasma itu apa? Sitoplasma adalah bagian dari sel yang dia itu berbentuk cairan ya. Kemudian dia membutuhkan glukosa pada glikolisis ya. Jadi dia membutuhkan glukosa. Nah, glukosa ini nanti akan diglikolisis menjadi 2 ATP dan 2 asam pirofat dan juga 2 NADH. Nah, kemudian setelah diglikolisis 2 asam pirofat itu nanti akan dilanjutkan dengan proses dekarboksilasi oksidatif yang terjadi di matriks mitokondria. Nah, di sini dia membutuhkan 2 asam pirofat yang didapat dari glikolisis ya. 2 asam pirofat ini nanti akan didekarboksilasi oksidatif menjadi 2 asetil koenzim A, 2 CO2 dan 2 NADH. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu 2 asetil koenzim A ini dia dilakukan yang namanya siklus Krebs ya, yang dia terjadi di matriks mitokondria, yang nantinya akan merubah 2 asetil koenzim A akan dirubah menjadi 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH dan juga 2 FADH2 ya. Jadi ini nanti hasil dari siklus Krebs. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu tahap yang terakhir dari tahapan respirasi aerob adalah transport elektron. Dia terjadi di membran dalam mitokondria. Dia membutuhkan 10 NADH dan 2 FADH sehingga bisa membentuk suatu energi yaitu jumlahnya 34 ATP dan juga bisa membentuk 6 H2O. Nah, seperti ini anak-anak ringkasan dari tahapan respirasi aerob. Namun di sini Budila akan memperkenalkan kalian prosesnya. Meskipun prosesnya agak sedikit rumit tapi wajib kalian pahami agar kalian mengerti ya. Mari kita lihat prosesnya satu persatu. Nah, ini adalah tahapan glikolisis. Belum sudah pusing ya lihat tulisan sama gambarnya yang mungkin full di layar. Tapi tidak apa-apa anak-anak, kalau kalian sudah memahami tekniknya, kalian pasti akan mengetahui ya. Coba kita lihat dari sini. Glikolisis itu dia awalnya membutuhkan suatu glukosa ya, glukosa. Jadi glikolisis itu modalnya adalah glukosa. Seperti yang kita tahu, glukosa itu bisa kita dapatkan dari apa? Dari makanan ya. Misalnya dari nasi ya, kemudian dari buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, glukosa ini nanti yang dia itu punya 6C, 6 atom karbon, 1 2 3 4 5 6 ya. Bulatan-bulatan ini nanti ya oleh enzim hexokinase
isokinase nanti akan dirubah menjadi glukosa 6-fosfat. Jadi di sini ada penambahan fosfat. Nah, penambahan fosfat ini didapat dari mana? Dari ATP yang dirubah menjadi ADP, sehingga yang tadinya dia punya 3 fosfat, fosfat 1 dikeluarkan atau dilepaskan, sehingga yang tadinya ATP dia menjadi ADP. Nah, fosfat yang hilang tadi ditaruh di mana? Ditaruh di sini. Jadi di glukosa 6-fosfat. Kenapa ada 6-nya? Karena dia menempel pada C nomor 6. Seperti itu ya. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu oleh enzim fosfoglukosa isomerase ya, glukosa 6-fosfat ini nanti dirubah lagi menjadi fruktosa 6-fosfat ya. Jadi setelah glukosa 6-fosfat dirubah oleh enzim ini menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, setelah fruktosa 6-fosfat ini oleh enzim fosfofruktosa kinase dirubah lagi menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Jadi yang tadinya fosfatnya cuma 1, di sini terjadi pelepasan fosfat lagi oleh ATP ya, sehingga ditambahkan pada C nomor 6 dan juga ditambahkan pada C nomor 1. Ya, jadi di sini ada fosfat yang menempel pada atom C nomor 6 dan atom C nomor 1, sehingga dia namanya fruktosa 1,6-difosfat. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu oleh enzim aldose ya, ini dirubah menjadi 2 macam hal. Yang pertama, dia dirubah menjadi dihidroksi aseton fosfat, dan yang kedua adalah menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau disingkat sebagai PGAL ya. Nah, di sini yang tadinya dia C-nya yang biru-biru bulat ini 6, dia ini karena dibagi menjadi 2 produk, maka C-nya juga dibagi rata ya. Yang satu dia juga 3, fosfatnya 1, sedangkan yang satunya juga 3, fosfatnya 1. Seperti itu ya. Nah, setelah itu dihidroksi aseton fosfat ini dirubah oleh enzim triosafosfat isomerase menjadi PGAL juga. Jadi sama, akhirnya nanti dari kubu kanan dan kiri ini dia hasilnya juga sama ya, sama-sama PGAL. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu oleh gliseraldehid dehidrogenase ini dirubah lagi menjadi DPG atau difosfogliserat ya. Jadi fosfatnya ada 2, yaitu dimasukkan di rantai nomor 3 dan di rantai nomor 1, sehingga namanya 1,3-difosfogliserat atau DPG. Seperti itu ya, Nana. Nah, setelah itu oleh enzim fosfogliserokinase ini dirubah lagi menjadi 3-fosfogliserat atau 3PG ya. Karena di sini ada penambahan ya, dari yang tadinya ADP ini dirubah menjadi ATP, sehingga fosfatnya ini dikurangi dan ditambahkan ke dalam ATP. Otomatis dalam rantai ini fosfatnya hilang 1, sehingga tidak lagi namanya difosfogliserat tapi cuman fosfogliserat ya, dan berada pada C nomor 3 ya. Di sini dia menempel pada C nomor 3. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu terjadi melalui bantuan fosfogliseromutase, enzim fosfogliseramutase ini dirubah lagi ya menjadi 2-fosfogliserat atau 2-PGA. Jadi fosfatnya itu tidak lagi menempel pada C yang nomor 3, tapi dia menempel pada C nomor 2. Seperti itu. Nah, setelah itu oleh enzim enolase ini dirubah lagi menjadi fosfoenol pirufat atau PEP ya. Nah, seperti ini jadinya. Jadi dia berubah menjadi PEP. Nah, PEP nanti akan dirubah lagi oleh pirufat kinase
menjadi asam pirufat. Seperti itu. Sehingga pada asam pirufat ini sudah tidak ada lagi P-nya, fosfatnya tidak ada karena terjadi penambahan ya. Dari ADP ditambah satu fosfat jadinya ATP. Sehingga pada hasil akhirnya asam pirufatnya tidak ada fosfatnya, sehingga dia namanya bukan fosfopirufat tapi dia sudah berubah nama menjadi asam pirufat. Nah, anak-anakku sekalian, pada gambar ini sudah kita bisa lihat ya, bahwa pada proses glikolisis ini terjadi beberapa produk. Yang pertama, asam pirufatnya ada 2, 1, 2. Yang kedua, dia juga menghasilkan NADH yang jumlahnya 2, 1 dan 2. Nah, ternyata di sini juga dia menghasilkan ATP ya, ini. Dia menghasilkan ATP. Nih. Oke, anak-anakku semuanya sudah memahami ya terkait dengan proses glikolisis. Pada intinya proses glikolisis ini adalah proses yang sangat panjang yang dia sangat dibantu oleh adanya enzim ya, sehingga dia bisa berubah bentuk dari mulai glukosa sampai dengan asam pirufat yang sudah Budila jelaskan tadi. Oke, berikutnya. Tahap berikutnya adalah tahap dekarboksilasi oksidatif ya. Jadi pada tahap ini 2 asam pirufat yang tadi dari glikolisis ya, ini kemudian dia dirubah menjadi 2 asetil. Nah, pada 2 asetil ini terjadi karena ada pelepasan 2 CO2. Jadi yang tadinya asam pirufat yang punya 3C, yang bulat-bulat ini ya, 1, 2, 3, ini dilepaskan C-nya 1 melalui proses pelepasan CO2. Nah, ketika ada pelepasan otomatis yang tadinya C-nya ada 3 berubah menjadi 2, sehingga dia namanya 2 asetil. Ya. Kemudian 2 asetil ini menangkap enzim yang namanya 2 koenzim A atau CoA ya, sehingga namanya menjadi 2 asetil koenzim A karena dia menangkap yang namanya koenzim A. Nah, yang warna kuning ini ditangkap sama dia sehingga namanya 2 asetil koenzim A. Nah, pada tahap dekarboksilasi oksidatif ini ya, dia menghasilkan apa aja? Dia menghasilkan yang namanya 2 CO2, menghasilkan 2 NADH dan juga menghasilkan 2 asetil koenzim A. Sudah paham ya anak-anak? Ini cukup singkat dan cukup mudah. Mudah-mudahan kalian memahami. Nah, ini dia proses yang paling panjang dan juga dia paling ini ya, paling susah untuk dihafalkan. Tapi tenang saja, di sini Budila sudah memilihkan trik yang bagus untuk kalian bisa menghafal dalam siklus Krebs ini. Ya, jadi tahap siklus Krebs ini dia bisa disingkat dengan si iso kesunat fumaoke. Ya, kalau pengen menghafal ya. Jadi si iso kesunat fumaoke. Nah, kok bisa begitu, Bu? Jadi tahap siklus Krebs itu dia diawali dari 2 asetil koenzim A yang kita dapatkan dari dekarboksilasi oksidatif tadi ya. Kemudian dia akan membentuk yang namanya 2 sitrat. Ya, yang tadinya dia 2C menjadi 6C. Ya, dia menjadi 6C. Ini buletannya dia jadi 6. Seperti itu. Makanya di sini Budila singkat dengan si atau sitrat. Nah, kemudian 2 sitrat nanti akan berubah menjadi 2 isositrat. Ya. Makanya di sini Budila tulis dengan iso. Jadi singkatan dari isositrat. Nah, kemudian isositrat nanti akan dirubah lagi ya menjadi ketoglutarat, sehingga Budila sini singkat dengan ketoglutarat. Yang tadinya dari mulai sitrat ke isositrat ini dia sama, atom C-nya ada 6. Pada tahap ketoglutarat, pembentukan ketoglutarat ini terjadi pelepasan CO2, sehingga CO2-nya yang 6 dirubah menjadi
5. Ya, ini jadi 5. Nah, kemudian dari ketoglutarat akan dirubah lagi menjadi suksinil koenzim A. Dari namanya udah kelihatan ya. Dari dia yang tadinya 5C, 5 karbon, dia terjadi pelepasan CO2 lagi sehingga menjadi 4C dan ada penangkapan koenzim A. Ya, sehingga namanya suksinil koenzim A. Sehingga di sini Budila tulis dengan su. Ya. Suksinil. Oke. Nah, dari suksinil nanti akan dirubah menjadi suksinat. Nah, pada tahap ini koenzim A-nya dilepaskan ya, sehingga yang kuning ini lepas dari rantai C-nya. Sehingga rantai C-nya menjadi 4 tanpa koenzim A. Ya, sehingga namanya jadi suksinat. Sehingga Budila sini tulis dengan singkatan nat, suksinat. Oke. Nah, dari suksinat nanti akan dirubah menjadi fumarat. Ya, berubah menjadi fumarat sehingga di sini Budila tulis dengan fumarat. Nah, dari fumarat menjadi malat. Ya, sehingga di sini tulis malat. Dari malat dirubah lagi menjadi oksalat asetat atau disingkat dengan OK. Oksalat asetat. Ya, anak-anakku semuanya ya sudah paham ya. Jadi untuk menghafalkan tahap siklus Krebs ini tidak usah bingung ya, yaitu dengan cara disingkat, yaitu si, iso, kesunat, fuma, oke, sitrat, isositrat, ketoglutarat, suksinil koenzim A, suksinat, fumarat, malat, oksaloasetat ya. Kayak begitu. Sehingga dari tahap siklus Krebs ini dia menghasilkan apa aja? 2CO2. Ya, ada 4 CO2 yang terbentuk ya di sini dan di sini. Kemudian dia juga membentuk 2 ATP, di mana pada tahap ini dia menghasilkan 2 ATP. Dari mulai subskinil ke subsinat dia menghasilkan 2 ATP. Dia juga menghasilkan 2 FADH2. Dari mana? Dari subsinat. Ketika mau ke kumarat dia menghasilkan nih FADH2 ya. Kemudian dia juga menghasilkan 6 NADH. Didapat dari mana? Dari sini 2, dari sini 2, dari sini 2. Sehingga totalnya ada 6. Budila ulangi lagi, pada siklus Krebs terjadi produk 4 CO2, 2 ATP, 2 FADH2 dan 6 NADH. Oke, anak-anakku sudah memahami ya. Nah, ini dia siklus yang terakhir yang kalian tunggu-tunggu ya, karena udah mulai selesai nih. Nah, pada tahap terakhir ini namanya adalah tahap transport elektron. Jadi tahap transport elektron ini adalah tahapan kunci ya, dimana ATP nanti akan terbentuk paling banyak ya, adalah di tahap transport elektron. Nah, sebelumnya di sini Budila ingin kenalkan gambar yang ada di sini. Kalau kalian masih ingat materi kelas 2, tentu kalian tahu bahwa ini adalah struktur dari membran plasma. Ya kan? Membran plasma khususnya di bagian mitokondria ya, yaitu pada membran dalam. Mitokondria itu punya 2 membran ya anak-anak, jangan lupa. Ada membran luar, ada membran dalam. Nah, pada tahap transport elektron ini terjadi di membran mitokondria bagian dalam. Nah, ini di sini kalian bisa lihat ada angka Romawi ya. 1, 2, 3, 4. Nah, yang ada angka Romawinya ini adalah protein yang nantinya bisa merubah atau mengeluarkan ion H+.
Nah, ion H+ ini nanti adalah ion yang bisa dirubah menjadi ATP. Ion H+ ini nanti setara ya dengan 1 ATP. Nah, semakin banyak H+ yang dirubah menjadi ATP ya, nanti maka akan semakin banyak ATP yang didapat. Maksimal dari transport elektron ini adalah menghasilkan 34 ATP. Nah, selanjutnya di sini ada NADH dan FADH2. Anak-anak tentu masih ingat ya, pada saat kita mempelajari glikolisis ya, kemudian siklus Krebs, dekarboksilasi oksidatif ya, itu kan hasilnya ada yang namanya NADH dan FADH2. Nah, FADH2 ini hanya kita dapatkan pada siklus Krebs, sedangkan NADH ini kita dapatkan di serangkaian di serangkaian tahapan respirasi aerob yang sudah kita pelajari tadi ya, dari mulai glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs, dia menghasilkan NADH. Tapi untuk FADH ini hanya kita dapatkan di siklus Krebs. Nah, NADH dan FADH inilah nanti yang akan ya dikonversi atau dirubah menjadi energi. Ingat anak-anak bahwa NADH dan FADH itu adalah enzim, sehingga dia hanya mengantarkan ion H+ untuk dirubah menjadi ATP ya. Jadi dia tidak ikut bereaksi. Jadi yang diambil hanya H+-nya doang. Nah, NADH ini nanti dia akan melewati jalur yang mana ya. Jadi kalau NADH ini nanti akan melewati jalur 1 ya, kemudian 3 dan 4. Nah, jalur 2 gimana Bu? Jalur 2 ini tidak bisa memompa H+ ya, sehingga tidak dilewati oleh NADH ya. Jadi dia hanya melewati jalur 1, 3 dan 4. Nah, sedangkan untuk FADH ini tidak melalui jalur 1. Dia hanya melalui jalur 2, 3 dan 4. Tapi ingat, jalur 2 tidak bisa memompa H+ sehingga tidak dilewati oleh FADH2, tapi dia langsung masuk ke jalur 3 dan dilanjutkan ke jalur 4. Nah, ciri khas dari transport elektron anak-anak di sini ada yang namanya pemecahan H2O ya. Pemecahan H2O menjadi oksigen dan menjadi H+ ya. Jadi H2O itu dipecah menjadi oksigen dan ada H+. Nah, oksigen inilah nanti yang menjadi aseptor atau penerima ion yang terakhir ya. Untuk sebelum dia dirubah menjadi ATP ya. Jadi dia itu nanti adalah aseptornya, itu adalah oksigen. Nah, setelah dia sudah melalui 4 tahap ini nanti ya, H+-nya sudah berhasil dikeluarkan. Nah, H+ ini nanti akan berjalan menuju yang namanya ATP sintase. Nah, di sini tuh ada protein khusus ya, yang dia itu ketika H+-nya nanti melewati saluran ini nanti akan langsung berubah menjadi ATP. Nah, sehingga H+-nya nanti masuk celurut jret ya, akan menjadi 1 ATP. Kemudian H+ lagi masuk celurut jret ya, akan membentuk ATP lagi. Seterusnya sampai H+-nya habis, sehingga pada tahap transport elektron ini nanti akan dihasilkan 34 ATP. Oke anak-anak, sudah memahami ya? Insya Allah Budila sudah jelaskan dengan pelan-pelan ya, sehingga kalian bisa untuk berpikir ya, untuk memahami. Oke, nah ini dia adalah hasil total dari reaksi aerob. Dari glikolisis kita dapat 2 ATP, dari siklus Krebs kita dapat 2 ATP, dari transport elektron ya kita dapat 10 NADH dan juga 2 FADH2. Nah, ini kalau dikonversi ke dalam ATP sintase tadi, 10 NADH ini setara dengan 10 kali 3 ya. Sedangkan 2 FADH dia setara dengan 2 kali 2. Jadi kalau NADH mau dijadikan ATP dia dikalikan 3,
FADH2 jika mau dijadikan ATP dia dikalikan 2 sehingga total dari ini adalah 34. Nah, sedangkan untuk total keseluruhan reaksi aerob ini totalnya adalah 36. Nah, tapi mungkin kalian bingung ya, Bu, 34 tambah 2 tambah 2 kan 38, kok bisa totalnya 36? Iya, karena pada saat pindah dari proses glikolisis menuju ke transport elektron, ya ini ternyata dia menggunakan 2 ATP itu tadi, sehingga sebelum dia dihasilkan banyak ATP ya, itu 2 ATP ini sudah kalong, sudah hilang ya pada saat glikolisis ke transport elektron itu tadi, sehingga 38 itu dikurangi sama 2 ATP yang sudah digunakan untuk menjalankan proses ini sehingga menjadi 36 ATP. Nah, sekarang yang reaksi anaerob. Anak-anak, perbedaan dari reaksi aerob dan anaerob itu memang dia sangat simple ya. Jadi perbedaannya hanya ada tidaknya energi. Nah, kalau respirasi anaerob ini dia terjadi ketika oksigennya kurang atau tanpa oksigen. Nah, biasanya respirasi anaerob ini dicontohkan dengan proses fermentasi. Ada fermentasi asam laktat, ada proses fermentasi alkohol. Ya, ini. Kalau fermentasi asam laktat nih biasanya terjadi pada sel hewan, misalnya pada manusia, pada hewan-hewan itu biasanya terjadi fermentasi asam laktat ditandai dengan perasaan yang lelah ya. Jadi kayak otot-otot kita lelah, capek. Nah, itu karena adanya penimbunan dari asam laktat ya yang terjadi ketika terjadi proses proses respirasi anaerob di dalam sel. Nah, sedangkan kalau proses fermentasi alkohol ini dia lebih berhubungan dengan proses peragian ya, sehingga nanti akan melibatkan yang namanya Saccharomyces cerevisiae ya atau ragi. Ini biasanya kita bisa temui pada saat pembuatan tape ya. Pada saat pembuatan tape itu terjadi proses fermentasi alkohol. Bagaimanakah tahapannya dari fermentasi asam laktat dengan fermentasi alkohol ini tentu tidak jauh berbeda ya. Jadi dia juga diawali dari glukosa yang memiliki 6C, kemudian mengalami glikolisis menjadi 2 asam pirufat. Bedanya hanya 2 asam pirufat pada asam laktat itu nanti akan langsung dirubah. Jadi 2 asam piruvatnya langsung dirubah menjadi 2 asam laktat, sedangkan kalau di proses fermentasi alkohol itu dia dirubah dulu menjadi 2 CO2 dan juga 2 asetildehid. Nah, setelah menjadi 2 asetildehid nanti akan dirubah menjadi etanol, sehingga produk atau hasil dari asam laktat itu adalah 2 asam laktat, sedangkan hasil dari fermentasi alkohol adalah 2 etanol. Dan juga jangan lupa keduanya ini juga menghasilkan ATP, yaitu 2 ATP. Sehingga respirasi anaerob dengan respirasi aerob ini yang lebih besar menghasilkan ATP adalah respirasi aerob. Sedangkan respirasi anaerob dia hanya menghasilkan 2 ATP. Oke anak-anakku sekalian, sudah tuntaslah materi kita pada kesempatan ini. Silakan kalau bingung diulangi lagi videonya. Mudah-mudahan apa yang Budila sampaikan kepada kalian bisa menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.